Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, pada sesi ini kita akan berbincang dengan Ketua Pemprov Perlasi Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia, Bang Lili. Alhamdulillah Bang Lili sudah hadir bersama kita. Kita akan berbincang dengan beliau tentang peluang olahraga layar dalam menghadapi Prapon yang insyaallah akan dilaksanakan bulan September 2023. Dan bahkan kemarin di TikTok salah seorang atlet layar yang lulus di Angkatan Laut mencapai 5 juta viewer. Ini artinya ada sesuatu hal yang menarik kita mengupas di cabang olahraga layar ini. Bang Lili, terima kasih Bang Lili sudah hadir di podium kami. Nah, ini bagaimana Bang peluang layar dalam menghadapi Prapon ini Bang? Peluang layar di Prapon ini kita berusaha semaksimal mungkin. Terutama lolos dulu. Tapi tetap kita akan kejar target itu adalah medali, minimal medali perunggu. Karena kita maklum dengan kondisi sekarang, kondisi kita sendiri juga terbatas dengan pendanaan dan jumlah cabur juga banyak, dan peserta juga banyak. Tentu ada mereka kondisi ini punya perhitungan, apakah yang lolos ini diberangkatkan atau tidak. Tapi yang jelas yang medali itu pasti diberangkatkan. Tapi kita target kita medali di sini supaya kita dalam posisi aman untuk lolos diberangkatkan. Walaupun dalam setiap kelas nanti kita cuma diambil 9 kotanya, tapi kita nomor 9 misalnya lolos kita. Koni itu punya pertimbangan, apakah diberangkatkan atau tidak. Kalau tak punya peluang medali ya Koni berhak tidak memberangkatkan. Tapi ya peluang kita di sini kita optimis, insyaallah dengan kita sudah latihan dari awal gitu dan juga diperkuat dengan tim-tim yang lain, anak-anak ini semua insyaallah kita siap untuk bertanding untuk meloloskan sebanyak mungkin anak-anak kita di Prapon. Seperti memang target kita lolos dulu ya Bang? Lolos dulu. Tapi tetap lolos, kita capai targetnya medali. Mau mencapai posisi aman kota itu berangkatkan. Kalau lolos saja peringkat 9 tak ada medali, kita mau desak Koni berangkat atau tidak kita tak mungkin ya, gitu. Kita lolos tapi kota kita nomor 9. Tapi Koni ini nomor 9 peluang Koni pasti tanya besok di PON medalinya apa. Kalau nggak punya medali kita mau ngotot. Ini susah itu. Nah, rencana berapa orang berangkat? Saat ini kita sudah siapkan 9 atlet. Dengan 9 atlet itu ada 6 kelas atau 7 kelas itu. Dan gitu. Ada yang double headed, ada yang main berdua, juga ada yang sendiri. Tapi yang jelas 9 atlet ini tuh memang sudah kita bina dari awal, jadi ditambah dengan ada atlet yang kasih kemari dari Jeffrey, yang mereka saat ini yang memang sudah mulai berjalan sebelumnya hijrah ke kita, alhamdulillah, dan ikut bergabung di tim Polisi Riau layarnya untuk memperkuat tim kita untuk di Prapon nanti. Ini kan menambah motivasi bagi anak-anak kita, walaupun saat ini sebelumnya kita juga pernah meraih medali, tapi anak yang atlet kita yang pernah medali ini sekarang alhamdulillah juga sudah diterima oleh Angkatan Laut kan gitu. Jadi lebih fokus ke sana dia lah, kita itu masa depannya alhamdulillah. Berarti si Muhammad yang lolos TNI Angkatan Laut kemarin tidak ikut? Kemarin kita minta ikut, cuma sekarang kan kita mikir, sekarang kita nengok sekarang masih dalam pendidikan di Surabaya. Kalau memang selesai di menjelang bulan Juni atau Juli, terakhir Juli atau Agustus, ya kita mungkin bisa ikut sertakan. Tapi kita ini kan tidak tahu kan sudah di negara. Iya betul. Kita tiba bulan nanti selesai pendidikan, dia harus ditempatkan di mana tempat mereka. Kalau kembali ke dia, alhamdulillah kita bisa ikutkan, tapi kita ini masih kita menunggu perkembangan beliau lah. Latihan sekarang gimana Bang posisi? Latihan di Bengkalis masih tetap di venue ekspor dulu, dan masih di Bengkalis kita fokuskan. Karena Bengkalis yang lautnya memang Nah, dari prestasi layar ini Bang, dari PON ke PON bagaimana Bang? Dengan PON terakhir kemarin di Papua. Polisi Riau ini kan terbentuk saat PON Riau 2012. Jadi di saat itu kita tak punya atlet. Tapi kita karena harus menjadi tuan rumah, mau tak mau kita
membentuk kepengurusan itu waktu itu. Waktu itu ketuai oleh Pak Wakil Bupati waktu itu. Jadi mau tak mau kita saat itu kita harus ikut juga. Dalam itu kita ikut gitu loh. Sudah kita tuan rumah kan, belum kita rekrut atlet, belum atlet, tidak punya waktu itu. Waktu itu kita karena PB mengarahkan juga, kita ada teman dari Sumatera Barat, kita ada beberapa atlet mewakili Riau dari atlet Sumatera Barat. Nah, sejak itu ya 2012 kita mulailah terus membina sampai ke PON Jawa Barat. Terus ke Jawa Barat kita sudah ada sendiri, kita tak ada ngambil kerja. Putra daerah. Putra daerah. Jadi tapi sebelum menuju PON Jawa Barat itu kita sudah banyak juga orang yang baik di Malaysia juga sudah. Nah, terakhir juga di kejurnas kelompok umur kita dapat 1 emas 2 perunggu anak-anak. Dan saat ini ada yang ikut nanti ada nih, dia pernah ikut emas juga di kejurnas kelompok umur tapi saya masih ada simpan lagi dokumentasi. Ya, terakhir di PON Jawa Barat kita lolos dengan 2 atlet waktu itu. Tapi saya waktu itu yang dapat medali emasnya waktu itu, medali emas itu tanding itu di kelas windsurfing putri. Hari pertama dia main kena badai, layarnya habis tadi. Nah, itu dia nangis. Tapi dia terselamatkan. Dia selamat, alat rusak. Tapi karena alat kita satu-satunya itu tidak ada spare, tidak ada cadangan, mau tak mau untuk race selanjutnya sudah gagal. Padahal dia peraih medali emas. Itu dari kecewa berarti. Masih berhenti ya. Tapi yang terakhir ya menjelang PON 2021 di Papua, alhamdulillah kita cuma lolos 1 atlet gitu ya. Ini yang Muhammad Selamat ini. Beliau udah sekian lama latihan kita juga di Malaysia juga dapat medali perak di waktu itu. Kemarin dia mulai DC, mulai ikut dia serius. Ya, alhamdulillah di PON Papua dia dapat medali perak. Satu-satunya. Kita sirim 1 atlet, alhamdulillah dapat 1 medali walaupun perunggu, tapi perunggu itu serasa emas lah. Karena target tertinggi utama itu ya kita olahraga nasional itu di PON. Kejurnas saya setiap tahun kejurnas kan, tapi di PON itu kan gengsinya lah. Iya betul. Berarti di Papua kemarin ya baru berprestasi layarnya. Kalau di PON, ya. Nah, kalau di kejurnas kita sudah pernah dapat medali emas 20 pernah. Kalau di PON-nya baru kemarin. Baru kemarin itu kan 1 atlet itu. Saya sempat pesimis juga waktu itu dengan 1 atlet kan. Karena waktu itu ke Papua ini dengan resiko segalanya. Segalanya yang ada di sana kan gitu. Maka saya bermohon untuk waktu itu karena mau tidak mau waktu itu ya kami kalau ke wilayah PON untuk kejurnas paling tidak minimal kita 1 minggu atau 2 minggu kita sudah harus ada di venue-nya itu. Harus berlatih di situ karena harus menyesuaikan lautnya, cuacanya, anginnya, arusnya itu harus kita latihan di situ dulu gitu. Maka kemarin di Papua itu hampir 1 bulan ya. Sebelum PON. Latihan waktu itu gabung sama Tri Kepri waktu itu. Kepri juga waktu itu tes di situ, kan gitu. Nah, gabung di situ. Mau tak mau juga, tapi memang perjalanannya cukup banyak rintangan gitu. Kita tak mau bawa perahu ke sana susah. Iya. Nah, mungkin kan gitu. Alhamdulillah Papua, terima kasih Papua. Terima kasih Papua karena terlalu banyak membantu, bukan lagi terlalu banyak membantu dia. Disiapkannya si Mamat ini perahu walaupun bocor. Bayangkan aja Mamat itu latihan dulu waktu sebelum PON itu perahunya itu perahu bocor. Waktu latihan? Memang tak ada lagi perahu lain tapi perahunya perahu bocor. Nah, jadi kalau pas main di tengah laut latihan Mamat ini paling belakang. Paling belakang itu orang anak Papua, itu juga ada anak provinsi lain itu di depan tuh. Mamat di belakang. Karena berat, perahu itu nanti isi air. Iya, saya. Gitu terus. Pas naik, dan Mamat paling belakang naik atas. Itu dibuka lah beda jadi kan dibuka lah penutup itu supaya diberikan waktu air di luar. Berat kan gitu. Nah itu jadi pas di Papua, pas PON. Nah itu sekali lagi Kepri, Korporasi Kepri dan Koni Kepri. Terima kasih banyak juga kan gitu. Mereka membantu sekali. Dikasih pinjam semua makin perahu. Perahu Kepri. Waktu di Unakatani perahu Kepri? Wah, perahu Kepri itu. Wah, itu dikasih. Alhamdulillah. Anak-anak semua kaget semua di laut.
Mambat setiap latihan dari satu bulan di belakang terus kalau di belakang terus ya. Pasti pas lomba, oh itu mau satu mau dua tiga satu dua tiga. Itu motivasi dari situ. Jadi layar ini memang identiknya harus buka dengan laut, berani, udah itu memang fisik dan otak intelijennya dan harus betul-betul step by step. Jadi setiap kelasnya dari kelas kecil naik menengah naik besar, itu dari situlah jenjangnya seperti naik tangga. Tak ada sesuatu yang dari bawah itu langsung ke atas itu instan. Itulah sejarah singkat. Kemudian bahkan layar baru lahir 2012, berarti belum sampai 10 tahun lah baru kan. Nah, ketika abang bawa cabang olahraga ini ke Bengkalis, minat masyarakat seperti apa? Abang mencari bibit artinya seperti apa? Animonya luar biasa karena memang venue-nya di tepi laut kan itu. Dan di tepi sungai itu kan banyak tempat-tempat orang anak-anak nelayan itu, orang tua-tuanya anak-anaknya ini kan main di situ juga semua. Dari situlah mulai awal mereka tertarik untuk ikut jadi atlet, kita rekrut, tapi tidak semuanya juga bisa kita ambil dan kita latih karena itu semua kan kita ada kriterianya juga kan gitu. Karena paling utama itu kalau pemain layar ini adalah yang menang. Karena mereka bermain di alam dan mereka harus berani dan otaknya harus berpikir cepat gitu. Dan itu dia mengambil keputusan. Dan kalau memang agak lemah juga pemikiran dan fisik juga kan semua berat gitu karena ini bermain di laut itu potensi kehilangan nyawa itu tinggi. Kan gitu. Lambat dia, gerak dia lambat, berpikir lambat, nyawa pun hilang. Berarti pengaruh angin atau gimana? Kalau ya karena angin tetap menjadi faktor utama dan lomba, tak ada angin tidak bisa lomba. Kan gitu. Makin kuat angin makin menggila anak-anak ini main. Dan atlet dengan juga. Tapi kan ada batas juga berapa knot. Nah, jadi kalau memang melewati batas yang ditentukan itu kan jadi badai seperti di Jawa Barat saya bilang tadi. Atlet kita pernah medali emas di jurnas. Pas di PON hari pertama ada badai. Atlet layar yang lain, provinsi lain, layarnya baru semua. Tentu kena badai itu masih kuat layarnya. Punya kita udah berapa tahun yang lalu masih dipakai itu juga. Kena badai langsung habis. Risikonya memang kita harus bersiap bermain dengan alatnya. Kita harus betul-betul membelinya dan menyiapkan dari awal. Ibarat motor kita balap, motor keluaran 2022 kita 2018. Speknya udah tinggal, CC-nya udah tinggal habis. Apa yang abang hadapi bang ketika putra daerah Bengkalis, taruhlah anak-anak perak laut yang minat kayak apa? Awalnya apa yang harus dimiliki seorang berenang mungkin ya? Iya berenang salah satu, berenang salah satu. Tapi berenang salah satu itu bisa diajarkan. Tapi kita rekrut itu umur yang masih muda. Itu ya anak SD itu. Paling lebih bagus kan anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Karena awal membina itu dari kelas yang paling rendah, itu kelas yang namanya optimis. Jadi optimis itu dia umurnya 7 tahun, 8 tahun sampai endingnya 15 tahun. Kelas itu batas umurnya 15 tahun, itu kelas yang namanya optimis. Nah, setelah itu nanti ada kelasnya lagi. Ada kelas yang lebih tinggi lagi namanya laser 4.7 4,7 itu batas umurnya 17 tahun. Nah, itu kelasnya. Itu Mamat yang kemarin, Mamat itu kelas itu dia. Itu yang didapat Mamat ya. Jadi setelah dia menguasai kelas laser 4.7 itu dia naik lagi kelas lagi, laser radial lagi. Nah, itu umurnya open. Dan laser standar udah ada kelasnya lebih tinggi lagi. Perahunya sama, layarnya lebih besar. Oh gitu. Nah, bedanya layar. Itu nanti ada umur basicnya lagi tuh yang main double handed berdua itu internasional 420. Itu layarnya besar lagi. Itu mainnya berdua. Berdua mainnya. Berdua mainnya. Nah, waktu itu kami yang berdua ini pernah waktu itu sebelum Asian Games waktu 2018 kita dapat medali perunggu gitu. Kelas inilah. Yang ada Asmawi itu kemarin dia dapat medali perunggu. Medali perunggu. Waktu itu sebelum Asian Games waktu itu di Pantai Mutiara di Ancol gitu. Jadi makin besar lagi namanya, ada kelas namanya lagi makin besar 470, lainnya makin besar, perahunya lagi makin besar.
Dan tantangannya pun besar. Oh, lebih besar lagi. Jadi yang kelas dengkotnya itu namanya kelas hobi cat. Nah, ini yang dimainin sama anak-anak ini sekarang nanti. Tinggi layarnya, tinggi tiangnya aja 8 meter. Tinggi tiangnya mau layar, lebih besar lagi. Jadi makin besar perahunya ya makin berisiko tinggi dan makin kayak yang atletnya pun harus betul-betul sudah siap dari awal. Jadi memang harus atletnya harus konsisten. Ya, jadi kalau jangan udah kelas optimis dia berhenti besok main lagi nggak bisa. Jadi dia berkelanjutan terus. Jadi alhamdulillah sampai saat ini anak-anak yang sekarang kita bina itu memang sudah dari basic awal. Nah, kita mempertajamkan lagi, maka Indonesia ini memang agak kurang event. Jadi kita jadi event layar ini sangat kurang. Jadi memang sering kita dari tahun ke tahun kemarin itu kita belajar dari Malaysia. Pernah juga ke Singapura, tapi yang lebih dekat ini dan biayanya lebih murah itu di Malaysia. Nah, di Malaysia itu mereka ada event bulanan dibagi setiap negara bagian. Jadi mereka ada misal 5 negara bagian atau 7 negara bagian, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Port Dickson, atau Sarawak, udah itu ada mungkin ada Kedah apa semua. Jadi mereka setiap bulan, misal bulan Juli misalnya, atau bulan Juninya di Port Dickson, bulan depannya bulan Julinya ada di Selangor. Jadi mereka tuh macam sudah sirkuit itu setiap bulan. Jadi layar itu termasuk paling bergengsi karena mereka sudah masuk Olimpiade. Jadi sekilas yang itu juga. Jadi berharap memang dengan kondisi sekarang ini kita bisa semua bukan hanya layar aja, harusnya semua cabur itu ada prestasi. Di Prapon ini semuanya harus terbukti. Karena medali itu memang misteri. Ada yang bisa menjamin dia hebat. Medali itu misteri. Jadi target kita boleh, tapi kita jangan sombong dengan walaupun sudah jadi juara. Besok itu belum bisa jadi juara. Misterinya itu tak bisa terpecahkan. Hanya atlet itu sendirilah dengan pelatih yang betul-betul bisa macam mana konsisten medali. Jalan untuk medali itu apa? Inilah berharap PON dengan program-programnya sekarang itu. Nah, dalam menghadapi Prapon itu apa yang dipersiapkan Porlasi sekarang dalam meloloskan atlet ini? Yang jelas kita harus rutin latihan gitu. Karena latihannya kita bukan di darat itu hanya beberapa fisik pagi atau semua teori itu tidak banyak, tapi sudah all outnya terus ke laut. Di laut itulah yang kita tertempa fisik, mental, teknik, strategi di situ. Karena saya sendiri waktu itu diamanahkan untuk pertama itu jadi bimpres. Di situlah saya belajar. Kita tak basic, kita tak punya ilmu layar, bukan pelatih layar, jadi belajar. Sempat sekolah saya, sekolah khusus dengan pelatih Portugal pernah di Jakarta, didatangkan oleh itu. Pelatih Singapura pernah. Kita buta sama sekali dengan layar, tapi kita tak ada niat untuk kita hanya main-main, kita serius. Ya, apapun ilmu itu kalau kita belajar, walaupun sedikit, tapi kita bisa pahami itu yang dapat kita buat kan. Anak-anak ini bagaimana. Tapi intinya memang anak-anak ini semua niat yang kuat kan gitu. Kalau niat tak kuat kita tak bisa. Karena laut ini anak-anak kecil-kecil ini siapa orang tua yang izinkan, takut anak orang tua masing-masing gitu. Tapi alhamdulillah mayoritas orang tua di daerah itu support. Karena orang-orang tua di sana kan ya kehidupannya pun mayoritas banyak juga nelayan, kebun, atau semua anak-anaknya juga ingin berprestasi. Dan mau sekolah tinggi mereka tak punya, itu semua ada dengan uang. Tapi di Prapon ini harapan anak-anak juga memang ya kalau bisa mereka lolos semua gitu. Kalau mereka lolos mereka lebih giat, macam bisa di PON itu medali. Dan mereka di kan misalnya. Sampai saat ini kita terus latihan. Cuma kalau memang dah kita kan harap maklum juga kan gitu. Anak-anak di sana kan hampir semua itu dengan kondisi keluarganya kan kurang mampu. Kita sekali latihan itu paling tidak anak-anak ini disiapkan makan minum.
pasti. Kalau sebelum ke laut kita sarapan yang cukup, balik ke laut itu seperti makan seperti kenduri gitu. Ya, balik dari laut, berarti di laut gimana berasa lapar, tak dapat dibayar. Aduh, pas banyak dokumentasi saya tentang saya tak bawa. Itu saya sering dokumentasi simpan di laptop tuh, mana makan seperti kenduri makan tapi banyak juga orang gitu, orang tuanya nelayan itu kalau dia pulang nelayan ambil ikan disumbangkan ke kita, simpan disimpan gitu. Mereka nggak milih makannya, makan telur ikan kecil-kecil itu kalau udah dimasak sama ibu asuh kita semua, semua disikat habis. Sampai orang itu bilang di rumah tak mau dimakan ikan ini, sampai di sini habis semua disikat orang ini. Tak suka dia makan sampal dimasak sama ibu asuh kita tuh, habis semua itu dimakannya. Ya. Yang tak sukanya di rumah pas didikan tuh di kelab habis makan semua. Kadang tidur di situ apa semua ada di situ. Alhamdulillah, nah makanya ini waktu kita tinggal beberapa bulan inilah mau kita manfaatkan. Supaya anak-anak semangat lah. Jadi latihan anak-anak itu seperti apa Bang? Kan harus turun ke layar. Kita ada punya layar ya. Layar sekarang masih ada untuk latihan, tapi untuk lomba memang tidak lagi bisa kita gunakan. Ya tak mungkin kita layar itu sudah 2012 rata-rata. Tapi berharap nanti Provinsi Riau ini bisa fasilitasi kita banyak pembelian alat. Pembelian alat. Alat ini memang kita sudah ajukan dan kita pun dengan kondisi sekarang dengan belinya pun dengan dolar, apalagi tak ada jual di negara sendiri, kan harus jual di luar negeri. Apalagi dengan dolar sekarang sudah naik. Dulu masih 3.000, 4.000, 5.000 kita masih beli itu masih tak terlalu tinggi. Sekarang sudah 11.000 dan 2 kali lipat. Dulu beli 5 juta dan dapat 2, sekarang tak bisa gitu. Jadi memang bukan harga layar itu yang turun, kurs dolar kita yang naik itu. Jadi harga mereka stabil terus. Tapi beli layarnya sekarang $1.000 dulu. $1.000. Kalau dulu sudah 4.000 itu kan masih 4.500. Sekarang sudah sebelum 1.000 katanya, 1.000 sudah 11 juta. Nah itu sudah terasa beratnya di situ. Mahalnya di perahunya atau di mana? Karena semuanya kita ada di Indonesia jualnya. Karena barangnya belinya di luar negeri, itu mau dibeli. Inden berarti ya? Pasti, karena sekarang apalagi dengan Prapon ini, semua provinsi yang terlibat layar ini semuanya pesan sekarang. Lambat kita habis kita. Ya. Karena itu mempengaruhi prestasi juga berarti ya? Pasti, kalau memang tak ada alat itu cuma kita mau lomba. Kita lomba layarnya udah tak layak lagi, kita lawan yang layar keras. Mereka kan kalau angin makin kencang layarnya kuat. Makin seru dia main, makin semangat dia main. Nah, waktu lomba tuh dibawa layar kita atau memang sudah disediakan panitia? Nah, kita bawa sendiri. Bawa sendiri dari sini. Besok Prapon ini kita siapkan semua perahu-perahu kita siap untuk lomba itu masing-masing dan yang berdua ya satu perahu, yang satu atlet satu perahu, ada satu lagi perahu itu dibawa semua. Dulu saya pergi Jawa Barat itu pakai buso, semua dibawa, macam dayung itu bawa sendiri tuh. Nah di Papua kemarin enggak ada ya? Papua kemarin enggak, kan Mamat sendiri, saya kontak Polisi Papua, saya mohon beliau bantulah kita, ada perahu yang spare cadangan tak ada tapi bocor ada. Mau tak mau ya hanya itu yang ada gitu. Sempat kita agak waktu di Port Papua sempat agak bingung juga waktu itu udah ngatur juga gimana di bawah. Udah Kepri yang bantu gitu. Jadi waktu tadi itu pakai layar Kepri? Tadi kemarin? Pakai layar Kepri. Layar dari Papua kemarin? Karena waktu itu layar kita belum sampai, bayangkan aja. Kita beli itu dikasih satu layar 4,7 itu. Karena lambat sampainya, ya dibantu lagi Kepri. 100% waktu itu. Terima kasih Koni Kepri. Luar biasa informasi Kepri sama Koni Kepri. Mamat waktu itu kan, waktu dia lolos PON, itu peringkat berapa dia Bang? Mamat waktu itu peringkat 5. Peringkat 5 dia? Di Prapon di mana waktu itu?
Jakarta. Oh di Jakarta. Peringkat 5 waktu itu dia. Kan gitu. Waktu itu pas diambil kuotanya 5 di Papua kemarin karena terbatas kan waktu itu kan. Tapi biasanya kalau kelas yang kemarin itu 7 atau 9. 7 atau 9 kuotanya yang lolos. Nah, dibatasi lah 5 setiap kelas itu 5. Malah pas nomor 5. Tapi dia waktu pun dia perunggu deh ya. Perunggu dia. Makanya bilang tadi kan kita pun nomor 5 nomor terakhir kan gitu. Apalagi sekarang kalau memang kita kuotanya ditambah 9 misalnya kan satu kelas 9. Lolos lah ke nomor 9. Tentu kita tak bisa, kalau Koni bilang tak bisa berangkat, ini nomor 9 nggak ada jelas mana kita usah berangkat. Kita pun tak bisa ngotot kan. Maka saya tanamkan dengan anak-anak sekarang latihan serius, target lolos tapi harapan lolos tapi tetap target medali. Gimana medali perunggu atau kalau jatuh itu perlu peringkat 4 dulu. Sempat peringkat 7, peringkat 9 kalau Koni bilang nggak berangkat kita tak bisa. Maksa. Pasti kan ada kondisi tidak pendanaannya. Tapi ya kita terus berusaha berdoa kan. Selain kita latihan apa semua doa kita. Apa faktornya Bang? Mamat itu bisa dia perunggu deh Bang, dari nomor paling bawah bisa dia perunggu di top. Itu kembali lagi ke atlet lah kan gitu. Karena atlet ini kan dia sendiri yang menentukan kan. Dia mau apa sebenarnya. Mau prestasi seperti apa kan. Kalau kita pelatih ini kan membimbing kan gitu. Kamu mau medali emas, ini jalurnya, fisik seperti ini, target seperti ini. Mau makanya dari situ sudah kita tanamkan dari awal gitu. Karena sesuatu hal itu pasti ada tahap-tahapnya kan, semua meraih medali itu. Memang Muhammad sempat down juga waktu itu karena setiap latihan kemarin waktu di 1 bulan di Papua itu, dia karena punya fasilitas perahu bocor itu dan dia tidak bisa menunjukkan eksistensinya bermain itu seperti apa kan gitu. Tapi karena memang mental lagi, mental tandingnya itu sekarang yang tak semua juga atlet di situ juga apa. Di situ dapat perahu baru seperti dapat kekuatan baru. Walaupun saat itu udah hampir tidak main karena mau tak mau kalau memang Kepri tak mau beri main. Iya betul. Kan itu terpaksa pakai perahu bocor juga kan. Nah itu. Terima kasih lagi sih. Kalau di Kepri luar biasa. Nah jadi waktu itu. Nah, jadi dapat itu seperti dapat layar baru, seperti dapat perahu baru. Wah, timbul semangat dari itu. Dan tak disangka pula. Memang tak disangka ya? Tak disangka, saya pun dah luar ekspektasi, di luar nalar saya dapat itu, begitu, gitu. Target apa waktu itu Bang? Tak punya target, tak ada target sama sekali gitu. Hampir medali perak malah Muhammad itu. Hampir medali perak waktu itu, karena waktu itu dia pas terakhir. Saya kan sempat jadi juri sebentar di sana waktu itu, pas di kostum apa? Saya lihat dia main terus, gila. Berapa kali memang hampir jatuh naik lagi kan, lupa main terus gitu. Awal sama Papua Kaltim, Riau. Ada Kaltara 1 yang bersaing juga dengan Mamat ini. Ada Mamat nomor 3, Kaltara nomor 4. Ada Kaltara nomor 3, nomor 4. Hasil poin race itu. Nah, tapi Kaltim sama itu sempat Mamat pas race di 3 hari sebelum race itu, Mamat sempat naik peringkat 2. Itu dia. Ya, semangat itu, alhamdulillah. Masuk Allah menentukan rezeki dia bulan. Jalan dia. Iya. Gitu kan. Kemudian kan kemarin nih Mamat sempat viral nih. Nah, video ketika dia berjumpa dengan ibunya dalam keadaan menangis pada waktu itu. Sempat ditonton hampir 5 juta viewers. Luar biasa. Ini luar biasa. Nah, Abang melihat sosok Mamat ini seperti apa nih Bang? Gigih anaknya. Jadi Ahmad ini kan memang saya kenal itu memang sejak SMP. Dia ikut jadi atlet. Sejak dari itu dia memang anaknya betul-betul orangnya serius itu. Serius dan gigih. Jadi berangkat dari cita-citanya memang di situ. Jadi kebetulan PEDU kita itu sebelahnya angkatan laut. Pos angkatan laut sebelahnya itu. Jadi cita-citanya memang di situ gitu. Waktu itu masih belum tahu saya waktu itu dia betul-betul suruh mau jadi atlet apa semua kan. Ini pas di SMA dia sudah apa semua udah sering main di posan itu dia. Di pos angkatan laut itu bantu bapak-bapak itu naik bendera turun bendera nyapu dia di pos itu. Ya AU ini ya. Angkatan laut. Iya. Bersih-bersih dia di situ, dibantu-bantunya di situ. Jadi akhirnya
masih kelas 1, kelas 2 SMA itu dia dijadikan petugas harian di situ. Nah, jadi begitu cintanya dengan kata laut gitu kan. Jadi ini kata laut ini kan kita cerita kan tesnya susah. Mau jadi ETN ini kan tak sembarangan juga harus dites. Apalagi Mamat ini latar belakang dengan keluarga yang biasa saja, kan orang tuanya nelayan atau semua itu. Sempat dan juga Mamat waktu itu. Itulah. Ya, kalau mau prestasi Mat, jalur prestasi ini mungkin ada peluang. Jadilah juara kalau mau. Nah, itu kan mulai serius di situ dari kelas 1 SMA langsung serius. Jadi memang terpikir sama Abang pada waktu itu Abang memvideokan itu apa yang terpikir sama Abang? Jadi saya pantau terus itu dari dia ikut tes sampai ke Belawan sampai semua. Ya, alhamdulillah memang negara ini TNI ini dengan prestasi olahraga ini mereka punya atensi besar, tinggi dan perhatiannya luar biasa kan gitu. Karena mereka sudah tahu kalau atlet sudah berprestasi berarti mereka punya jiwa yang bagus. Mereka punya mental yang bagus dan pemikiran dan jenius bagus dan kota yang bagus. Dan memang cocok menjadi abdi negara kan gitu. Jadi kita tahu juga cara besar itu. Jadi ikut Belawan sampai ke Malang dites juga, alhamdulillah lolos dia teman-teman lolos yang kami. Ya itu terpikir kan sekian bulan lah, hampir 8-10 bulan tak pulang gitu. Semenjak lulus? Semenjak lulus. Ya hanya telepon aja gitu. Ya udah. Jadi pas mau lebaran dia dah berapa puasa dinyatakan dilantik, dah sah jadi kata laut, tapi kan harus lanjutkan pendidikan. Itulah bulan puasa kita bisa pulang gitu. Ternyata dapat hanya libur 3 hari. Saya bilang pulang lah. Tak ada yang paling berharga di pendidikan pada sekarang ini selain orang tua. Doa orang tua ini yang paling mustajab. Jadi ingat, jangan lupakan orang tua. Dia masih kita kuliah Pak, balik pulang Pak. Pikir dia bilang, Pak, nanti aku jangan kasih tahu ke orang tua Pak ya. Oh iya, terserah memang. Ya terus saya atur tiketnya dari Surabaya ke Batam. Nanti kali ini baru di Batam. Cuma dapat tiket tanggal 19.20 dari Batam. Ya itulah dia bilang. Dah telepon orang tua, sudah telepon mama Pak, nangis ya. Tak pulang katanya. Ya, Bapak sudah di Malaysia, tak pulang nih. Dia mau Pak, ya iyalah. Saya tak kasih orang tua, tahu orang tua jadi pulang, cuma tak kasih tahu. Karena kami dah ya set ini kita prank, kita kejutan aja gitu. Nah, set sampai Batam pagi malam Batam sampai Bengali. Pakai lengkap saya bilang. Pakai lengkap Pak. Bukan pakai lengkap misalnya. Karena takut dia masa pendidikan, dia pakai bebas apa semua. Jadi kan dalam masa pendidikan memang biar dia tahu jadi kan bahwa baju ini adalah baju yang harus dihargai. Baju yang punya indikasi tinggi sampai di rumah. Kebetulan ada adik-adik yang lain, ada atlet juga tuh. Yang video kan ada atlet juga tuh. Video kan dia bilang. Itu video kan dari rumah saya bilang sampai ke belakang dia nangis. Tak sangka pula Pak Iksan minta video itu langsung di share ke TikTok sampai viral begini. Ngapa terpikir sama Bapak untuk video kan? Waktu itu tak terpikir juga. Pas ada atlet waktu itu juga ada atlet ikut dampingi, kaget juga mereka mau. Karena di situ keluarganya cuma tak tahu kalau mau pulang gitu. Video kan dia bilang itu kalau video gitu. Saya tak nyangka pula bisa sampai viral seperti ini. Tapi ya itu sebagai contoh lah. Sebagai contoh yang lain juga. Berhasil ada anak-anak atau tak terlepas dari doa orang tua. Selagi masih hidup janganlah baik-baik. Janganlah baik-baik. Orang tuanya ini juga Bang ya. Kehidupan Mamat nih. Ya kehidupan biasa lah. Karena memang rata-rata di sana itu yang laki-lakinya sering kerjanya ke sana. Ke Malaysia ya? Jadi orang tua Mamat, bapaknya di Malaysia? Di Malaysia. Kerja apa di dulu? Macam-macam itu tak tahu juga lah. Tapi banyak dari sana banyak kerja-kerja kurang seperti itu lah. Sekitar sebulan, pulang kerja ya. Pada kerja kebun, bangunan dan lain-lain semua banyak. Tapi alhamdulillah lah. Bisa tidak kemana. Jadi sekarang
Mamat menjadi ikon anak-anak ini kan gitu, istilahnya menjadi motivasi kan gitu. Supaya anak-anak yang lain juga nanti dengan prestasi olahraga itu mereka bisa sukses meraih cita-cita kan gitu. Tapi tetap harus lewat jalur prestasi, ada cabang olahraga bukan hanya layar aja, mungkin yang lain juga. Seperti Kempo saya dapat kabar juga mereka prestasi udah diterima di kepolisian, ada yang lain juga gitu kan. Berarti olahraga ini menjadi atensi yang bagus dari pemerintah kan gitu. Itu kan mbaknya nangis tuh bang tumpah lah yang katanya di situ kan. Sebenarnya apa menurut abang, apa yang buat orang tua dia tuh, apakah karena kerinduannya atau mungkin karena ada anak yang begitu mampu mengangkat derajat keluarganya? Ya namanya orang tua lah kan, apalagi anak laki-laki. Ada laki-laki satu yang bungsu pula terakhir itu dia kan. Oh dia bungsu ya? Iya. Ya dia pasti tak nyangka anak ini lulus sekata lalu itu dah tak pernah terbayangkan dia cerita loh. Berarti itu tapi gimana nih? Ya doa ibu, doa seorang mertua itu kan Allah mendengar gitu mungkin. Kan gitu. Apalagi anaknya memang betul-betul nampak lah keseriusannya dari itu. Tapi tak nyangka pula memang pas pulang itu saya pun tak video itu saya tak di situ, saya di luar tengah, saya tak berani, saya pun nangis. Saya bilang macam mana kan tengok begitu kan macam mana mama. Iya. Memang dari SMP dah saya anggap macam anak dan adik sendiri gitu. Jadi dia hormat orang tua, hormat kepada yang tua gitu. Jadi memang nampak karakternya begitu tuh, alhamdulillah ya sekarang ini dapatlah cita-cita yang tercapai. Dan orang tuanya nangis, saya pun nangis juga. Karena aduh tak dapat lah. Karena bapak itu sederhana, kehidupannya sederhana, dan tak menyangka dengan apa yang mereka punya dengan kekurangan untuk masuk itu mereka tanpa sepeser uang pun. Iya betul. Tanpa sepeser uang pun sudah masuk itu tak kenal siapapun. Tapi dengan olahraga ini, dengan prestasi olahraga, alhamdulillah bisa mengangkat derajat orang-orang yang di bawah. Olahraga mungkin ya salah satu mediasi jalur bagi anak-anak kita ke depan, dan juga beri contoh-contoh atlet-atlet yang lain. Karena dari dulu Pak cakap mungkin maaf. Dulu peraih medali emas selalu dijadikan PNS, jadi PNS. Tapi banyak juga yang kecewa peraih medali emas ini sampai saya ini pun tak ada kerjaan. Tapi ini menjadi juga perhatian lah para petinggi-petinggi di Riau kan. Hargailah anak-anak yang sudah berprestasi olahraga. Tak pun jadi PNS, tempatkanlah di mana bisa ditempatkan untuk mereka bekerja. Karena dia punya tanggungan keluarga juga kan. Ya, yang berkeluarga, yang sudah berprestasi yang sekarang ini sudah tamat sekolah. Yang mereka tak mampu untuk sekolah gitu. Ya carilah mereka pekerjaan istilahnya begitu. Karena meraih medali emas atau meraih perak perunggu, ya ditempatkanlah mereka ini. Tidak seharusnya memang tak bisa di PNS atau di swasta atau bagaimana. Diharap juga. Ya bagi Riau juga sebagai pendukung juga, sebagai jalur juga bisa mereka dapatkan rezeki di mana mereka bisa bekerja. Abang menemukan sosok Mamat ini dari apa? Dia mau bergabung datang ke abang? Dia datang anak-anak di sana. Kan tak mayoritas memang anak-anak di Pantai Selat Baru itu. Mayoritas di situ. Ada beberapa yang potensi banyak, tapi ya karena itu kan selektif juga waktu itu. Dari 10 yang ikut main, ikut bergabung, kita lihat juga kemampuan, otaknya bagus, kemauannya bagus, mentalnya bagus. Itu kita coba rekrut gitu. Yang lainnya kalau memang tak bisa kita bina, kita sampaikan. Cukup sampai di sini, karena tak bisa kita teruskan juga. Karena peluang dia untuk maju ke depan dan berprestasi juga kita nilai dia tak memenuhi syarat. Nah itu. Jadi dari 10 kita dapat 1 itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah kita pegang terus berjalan. Abang sebagai pelatih
kemudian sudah menganggap Mamat ini sebagai keluarga. Apa yang ingin abang sampaikan Bang ke Mamat dengan pencapaian beliau sekarang dalam mencipta mampu mewujudkan cita-cita dan keluarga? Apa yang ingin abang? Ya alhamdulillah lah, kalau ya ingatlah orang tua menjadi satu-satunya tempat hati kan. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Tak ada yang dua yang dunia ini. Yang kedua, setelah menjadi angkatan laut yang mengabdi kepada negara itu dengan seluruh jiwa raga kan gitu. Tapi di saat ini juga, jika ada punya masih bisa berprestasi di olahraga, ya juga harus tetap dipertahankan. Karena angkatan laut ini identik juga dengan olahraga air kan, bukan hanya layar. Di situ ada selam, di situ juga ada olahraga lain kan gitu yang menjadi olahraga angkatan laut. Mungkin bisa berprestasi lewat jalur itu juga kan gitu. Ya, tetaplah rendah hati itu aja. Tetap sekolah, lanjutkan sekolahnya kan gitu. Saat ini mungkin jadi bintara, kita tak tahu pula sekolahnya besok jadi perwira. Iya, betul. Baik Bang, mungkin terakhir Bang, pesan Bang mungkin terhadap atlet-atlet yang akan mengikuti Prapon mungkin Bang. Ya, kita sampai saat ini kita tetap menjaga silaturahmi dan semangat anak-anak gitu. Tapi jelas itu semua kembali dengan sebuah persiapan dan kesiapan gitu. Jadi saat ini kita menunggu persiapan yang kita siapkan supaya anak-anak tetap total dan fokus gitu. Tapi intinya kan kita sumbernya kan itu Poni Riau kan, olahraga di sini yang mensupport kita, mohon bantuan juga supaya ini juga berjalan sesuai dengan harapan kami, dan program yang telah kita siapkan beberapa bulan ini untuk kita berhadapan dan berlaga di Prapon. Karena waktu makin berjalan terus gitu. Sesegera mungkin lah untuk bisa kita bersama-sama sukseskan bukan hanya layar aja, cabang olahraga lain juga yang bergabung di Poni Riau kan gitu. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama meloloskan sebanyak-banyak mungkin yang gitu. Layar juga berusaha meloloskan atlet sebanyak-banyak mungkin. Dan semua kelas dan semua anak yang sekarang itu ini ya. Kita sekarang itu fokus itu sekarang. Berarti memang target kita meloloskan sebanyak-banyaknya. Lolos sebanyak-banyak dengan target berani juga minimal. Karena ini berhubungan dengan pembinaan. Berhubungan pembinaan, terus kita pun sampai saat ini kan belum mendengar sendiri dari Poni Riau nih, kan gitu. Lolos ini selolos yang sampai mana? Gitu. Kalau lolos sampai nomor 9 diberangkatkan alhamdulillah. Kalau tak diberangkatkan atau lolos 5, kayak gitu. Lolos peringkat 5 atau lolos peringkat 4, kan gitu. Jadi kan tergantung Poni Riau juga dari pemerintah provinsi Riau dengan kekuatan pendanaan besok kita kan tak tahu nih. Tapi kita tetap motivasikan anak-anak supaya lolos dengan target medali. Oke Bang, terima kasih Bang. Semoga sukses Bang dan Amin. melahirkan Mamat yang mungkin bisa berprestasi lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih sahabat inspirasi, itu diskusi kita pada siang hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share di Podium Channel. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.